Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Mr. President, countless times have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Countless times have we asked the General Assembly for emergency session on the fate of the Palestinian people. Indonesia masih terus membujuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB agar tidak tinggal diam melihat kekerasan di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Di hadapan DKPBB, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meminta agar para anggota DKPBB menggunakan hati untuk melihat konflik Palestina-Israel. Pernyataan menyentuh Retno LP Marsudi itu disampaikan di sidang darurat Majelis Umum PBB di New York pada Kamis 26 Oktober, seperti dikutip dari Kompas.com. Retno Marsudi meminta agar PBB melindungi akses bantuan ke Palestina demi keadilan dan kemanusiaan. Retno menyampaikan sudah tidak terhitung berapa banyak negara-negara, termasuk Indonesia, meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat mengenai nasib rakyat Palestina. Begitupun tidak terhitung berapa kali negara-negara berdiri di aula tempat diadakannya sidang darurat hanya demi meringankan beban rakyat Palestina. Namun demikian, satu persatu harapan itu pupus melihat kekerasan terus terjadi di Palestina. Retno LP Marsudi pun heran kenapa realitas bisa tertutup karena kepentingan politik sempit, seolah-olah dunia melakukan penolakan melihat bencana di Gaza. Retno lantas menyatakan bahwa Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan tegas. Padahal DKPBB memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Kemanusiaan, kata Retno, harus menjadi prioritas utama. Lebih lanjut, Retno menyampaikan Indonesia mengutuk keras kekerasan Israel terhadap warga Palestina. Begitu pula yang terjadi di rumah sakit maupun tempat ibadah di jalur Gaza. Israel melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu dan penculikan. Mengutip Reuters, setidaknya 7.028 warga Palestina telah tewas, termasuk diantaranya 2.913 anak-anak dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Militer Israel juga merilis data kematian, sebanyak 1.405 termasuk 308 anggota militer dan 58 anggota kepolisian tewas selama perang berkecamuk sepanjang 7 hingga 26 Oktober. Data itu didapat pada Jumat 27 Oktober setelah penyerangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober atau 20 hari perang lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Mr. President, countless times have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Countless times have we asked the General Assembly for emergency session on the fate of the Palestinian people. Jangan lupa subscribe ya!